Halo, gue Jonathan Leonarda. Buat yang belum tahu gue siapa, gue tuh cuman sekedar hobis. Tapi gue di dunia reptil, dibilang lama nggak lama, udah lumayan lama. Gue mulai dari SD piara reptil sampai per hari ini. Mulai serius ya kira-kira sekitar mungkin 5-16 tahun yang lalu. Gue mulai main di dunia reptil lebih dalam. Nah, dengan adanya gue di sini bikin channel YouTube seperti request dari teman-teman semua di Instagram, hanya buat sharing tujuan gue. Bukan buat pamer, bukan buat apapun itu, tapi nggak lebih dari sharing apa pengalaman gue selama bertahun-tahun ini, buat bagi yang mungkin bisa bermanfaat kan, kenapa nggak gue share semua. Jadi kalau memang anemo-anemonya bagus ke depan, ya gue akan buatkan segmen-segmen baru tentang kita kupas tuntas per spesies, bagaimana per setting, setup kandang, terus penjelasan tentang spesimen ini, tentang apa yang mereka perlukan, kita akan kupas tuntas semuanya. Tapi yang gue bahas banyak kan pastinya nanti akan di dunia reptil, tapi nggak menutup kemungkinan kita akan merambah ke segmen-segmen yang lain. Dan gue sekarang ini, mungkin yang kenal gue adalah sekarang banyakkan datfrogpedia.id. Nah, gue banyak ngobrol tentang datfrogs ya di sana. Tapi karena banyak binatang yang gue suka dan ada beberapa binatang yang gue pernah pelihara dalam waktu yang cukup lama, nggak ada salahnya kan kalau apa yang gue punya gue bagi dan kita menjadi be a smart keeper. Kita tahu apa yang kita piara, makannya apa, enclosure-nya bagaimana, suhunya berapa, humidity-nya seberapa juga, terus pakannya apa, dan yang paling penting supplementering. Karena unsur pakan dalam binatang adalah kunci sukses bagaimana kita membesarkan dan beternak dia. Nah, gua rasa untuk diri gua kurang lebih itu. Kalau adanya kekurangan di video-video awal ini, nanti lu kasih kasih komen di bawah deh. Mau dari sinarinya, mau dari omongan gua, pasti kita akan improve selalu. Nah, dari sini lagi, ya gua akan bawa acara ini, YouTube ini dengan cara gua, dengan apa adanya. Is too good to be true lah. Jadi orang apa adanya. Dan gue cuman bisa berharap support dari lo orang semua bagaimana kita ngejalanin channel ini sama-sama. Kenapa pilihnya reptil dulu kok awalnya? Gua pilih reptil karena gua dari kecil memang suka reptil. Jadi ular pertama gua adalah Candoya carinata ketika umur 12 tahun. Waktu itu gua nabung sendiri pakai duit jajan dan gue pelihara, nangkep makannya juga jepretin cicak sendiri setiap malam. Nah, udah kali ya. Tentang siapa diri gua lebih banyaknya nanti lu bisa DM atau lu komen ke Instagram, ke YouTube, kemana aja, nanti kita ngobrol lebih banyak. Tapi gue lebih ngutamain konten-konten yang akan kita buat ke depan lebih ke education content, how to keep animal, dan kita akan bawa binatang-binatang yang mungkin belum pernah atau tidak pernah di highlight. Oke, itu aja. Sekarang gimana kalau di video pertama ini gua ajak room tour, house tour ya, house tour tentang apa yang ada di sini dulu. Sedangkan segmen ini lebih banyak di tempat-tempat lain. Yuk kita mulai. Di kandang pertama gua ada Rhino iguana. Sini Hera. Oke. Ini Hera. Ini female rhino. Dia kebetulan blue rhino. Ini Hera. Sama di situ ada Zeus, dan mereka akan selalu bersama gue sampai kapanpun, ya. Oke. Ini sini ada Zeus tuh. Tuh. Itu Zeus. Ya. Nanti kita ajak main, kita akan bahas mereka. Satu hari kita bahas tentang mereka aja deh. Gimana sih Kersit Rhino ya? Kenapa gue suka banget sama Rhino? Ntar gue tutup dulu. Dan kandang-kandang ini semua gue bikin sendiri. Yang ini masih kosong karena Black Salva lagi gue pindah ke tempat temen gue. Nanti pasti gue update lagi. Oke, di sini nih, ini ada dia nih. Di sini gue ada red albino sepasang. Di dalam gue ada blue pectinata. Di dalam sana yang blue face. Nanti kita akan bahas lagi. Ada burung-burungan juga. Di sini gue ada red tegu. Red tegu breeding pair gue di sini. Nanti kita akan kupas juga tentang Kersit tegu ya. Oke. Kita masuk ke sini. Ini kura-kura biasa di sini. Di sini juga gue lagi kemarin di sini ada Aldabra kan. Gue lagi kosongin dulu. Nanti kita akan bikin breeding koloni
cherry head sama redfoot untuk yang di sini. Nah, di sini ada sesuatu yang jarang orang pelihara mungkin ya, namanya Pepa. Come Pepa. Pepa. Nah, Pepa ini adalah mikropik. Nah, jadi dia babi. Sini, sini, sini Pepa. Tuh, tuh, sayang Pepa. Balik, ya, oke, balik Pepa. Nah, nanti kita bahas lagi tentang Pepa, ya. Kita coba ke situ dulu. Kita coba ke situ. Dan ini anak gue Jini. Say hi to everybody Jini. Hi. Oke, burung juga ada. Gue ada burung poksai. Ini poksai Hongkong. Dan ini gue dikasih. Oke, di sini gue ada tamarin, golden hand tamarin. Tuh. Hi buddy. Ini pair. Hopefully, mudah-mudahan di tahun ini mereka bisa produce. Ya. Di sini ada Dumbo Red. Ini Haring jenis Rek. Beda lagi. Sorry masih kotor, belum sempat diberesin. Oke. Dan kalau lihat tempat ini masih berantakan ya. Gue masih banyak nata di sini. Oke. Masih beberes-beres. Di sini gue ada, belum sempat bikin enclosure-nya juga. Di sini gue ada albino koros. Bisa kelihatan nggak? Nah, albino koros. Ya, jadi gue nggak cuman keep binatang-binatang yang dari luar negeri aja, tapi juga banyak binatang-binatang lokal. Karena binatang-binatang lokal itu juga bagus-bagus banget. Tergantung gimana kita menghargai mereka, bikin enclosure yang bagus, mereka akan bagus. Oke. Di sini juga ada, cuma ribet. Di dalam sini ada pel sumar lagi. Ular terbang, ya, Pelias. Nanti kita akan highlight. Gue lagi bikinin custom enclosure. Kita kesini yuk. Nah, di sini mungkin kandangnya aneh ya. Cuman so far buat gue untuk pembesaran yang kecil-kecil, ini cara gue. Bisa ditiru, bisa nggak, terserah. Dan full outdoor. Sini, ini ada pel sumar. Pel sumar ini Madagaskar Giant Gecko, ya. Ini satu pasang di sini. Mudah-mudahan kita bisa breed ke depannya, ya. Oke. Di sini ada rhino kecil, ini namanya si Boy. Gue piara dia dari baby banget. Ini Boy. Boy bagus banget. Tuh. Oke, ini ada si Boy di sini. Boy. Dan di sini ada sekluran nubila juga yang satu hari kan kita bahas. Di sini ada rhino kecil juga, ada rhino gede, sama iguana dengan macam-macam mauve. Yuk, kita masuk lagi ke segmen berikutnya. Di sini gua ada arwana. Kelihatan nggak sih? Tuh. Gue ada crossback ya, 24K. Cuma nanti kedepannya gue akan bikinin komteng campur sama ikan macam-macam. Yuk masuk yuk. Ini juga gazebo masih berantakan. Ini masih berantakan. Di sini segmen-segmen hognose. Nih kameranya yang di situ tuh, lo lihat tuh. Gue ada hognose di sana. Ada dipong juga. Nih sebelah sini nih, tuh. Tuh. Ada dipong, ada hognose, ada red, albino, ada konda. Nanti kita lihat buka dia atu-atu. Yuk, entah kelamaan lu bosen. Naik ke atas yuk. Yang suka goes, ayo kita goes. Next. Oke. Ini kita masuk. Gue baru dikasih tadi malam, jadi masih urgent di sini. Tuh, sini sayang. Tuh, ada baby bearded dragon. Nanti kita bahas juga. Gue lagi mau bikin bioactive enclosure buat bearded dragon. Tunggu aja. Oh ya, ada Rocky di sini. Hai. Sini ada Rocky. Jadi gue sendiri nggak pernah bener-bener ngitung sebenarnya ada berapa total binatang gue di sini. Oke. Sini, di sini ada monkey tail king.
Monkey Tail King ini dari Solomon Island. Nah, dia seperti ini. Tuh, kasih. Monkey Tail King ini kayak panana, cuman hidupnya lebih di pohon ya. Dia arboreal, bukan di kayak di bawah gitu. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa nyetak juga, mudah-mudahan. Dan di sini gua ada Fiji iguana. Sini, come on, come on, come on, come here, come here girl. Yuk. Fiji-nya lagi hamil kebetulan. Fiji-nya lagi hamil. Doain aja, semoga kita bisa bikin CB-CB-nya dia. Di Bali udah ada sih yang bikin CB, ya. Tuh. Baru nyala lampunya, lupa, sorry. Oke, ini yang female. Ini yang male di sini. Kameranya aja yang lihat, nggak usah dikeluarin. Tuh. Itu male, female. Dan nanti gue janji, pasti gue bahas tentang enclosure yang gue pakai ini. Ini semua gue bikin sendiri. Gue bikin sendiri dan mereka tidak mengeluarkan bau dan nggak pernah gue bersihin sama sekali. Nggak pernah gue bersihin. Ya begitulah. Ada bekas shadingnya, ada ya seperti kayak gini. Tapi ini kameramennya ada baunya nggak? Ada baunya. Dia mau ikutan. Anak gue mau ikutan, kepo nggak apa-apa. Oke, di sini. Yuk, kita naik ke atas. Ada kucing gua nggak tahu di mana. Oke, kita sampai di lantai 2. Ini tempat ini yang dikenal sebagai Darfrogpedia adalah bagian sebelah sini. Nah, di sini gua ada beberapa kameleon. Ada beberapa kameleon di sini, tuh. Ini bakal jadi breeding project juga, ya, Panther. Tempatnya juga semua masih ala kadarnya. Nanti kita bahasnya satu-satu ya. Ini gue cuman bikin room tour sekilas aja deh ya. Apa sih yang ada di sini? Itu female colony-nya di sana. Kita masuk ke Pac-Man ya. Ini kodok-kodok yang nggak perlu suhu dingin. Ada beberapa ekor di sini. Dan akan kita tambahin lagi nanti pastinya. Sekarang masuk ke Dwarf Cayman, Cuvier. Ya, di sini gue ada Cuvier. Bisa kelihatan nggak tuh? Dari atas atau dari depan tuh. Ya, Dwarf Cayman. Nah, di sini bisa lihat Field Chameleon Hypide dengan bioactive enclosure system yang gue bikin. Lo penasaran bagaimana bikin ini? Pasti gue kupas juga. Oke? Ini yang gue bilang, gue lagi bikin enclosure buat ular juga nanti. Jadi banyak yang bakalan kita bahas, ya. Banyak kita bahas. Nah, sekarang kita masuk. Kalau berantakan harap maklum. Selamat datang di Dartroom, dartfrogpedia.id. Oke. Ini adalah breeding facility buat poison dart frog gua. Gimana nanti gua akan kupas tuntas sebuah segmen. Bisa satu persatu kita akan kupas tentang spesimennya, ya. Oke. Nah, dalam ruangan ini juga kita punya gecko-gecko dan Anil adalah anak gua yang selalu dia super kepo tapi selalu bantuin gua dalam ngurus binatang. Show them what we have, geckos. First, we have lychees. Oke, kita ada lychee ya. Kita ada Lycianus. Lychee ada 1, 2, 3, ada beberapa ya. Ada beberapa Lycianus. Kita ada mossy gecko di sini. Sebentar ya. Gecko. Kita ada mossy gecko. Nanti kita kupas satu persatu ya tentang mereka. Jadi sekarang gua kasih orang generalnya aja ya. Generalnya aja. Gua kasih lihat deh. Di sini ada micro gecko. Di sini ada anak-anak kodok. Tuh. Ini anak-anak CB kita, ternakan kita yang dilahirkan di sini. Dan ini kebetulan ini custom order yang pesanan-pesanan orang ya, kayak gini-gini. Nanti kita bahas satu persatu lagi. Terus gua ada ini pair. Ini tahun ini harusnya gua udah bisa produksi. Oke.
Ini namanya crested gecko. Tuh. Ini crested gecko, semua dari New Caledonia. Nanti kita akan kupas tuntas tentang gecko-gecko dari New Caledonia, ya. Gua ada pair di sana. Are they pairs? Yap, dia pair. Di sini adalah kecebong-kecebong yang kita produksi di ruangan ini dan semua local breed, ya. Gua ternakin, gue besarkan di sini. Coba gue lihat. Oke. Terus kemana lagi ya? Oh ya, di sini ada Solomon Leaf Frogs. Di sini. Tuh. Nih, gue buka biar lo bisa lihat nih. Oke. Dan gua so far udah ada telurnya di sini. Mudah-mudahan fertil ya. Ini baru pertama kali. Dan di sini ada tiger salamander. Tiger salamander. Saya lihat nggak tiger salamander itu? Udah kelihatan belum? Oke. Tutup. Nah, dia selalu yang suka bantuin gua. Suka nggak kamu Yes. punya binatang banyak? Yes, Why? because I get to do many things with them. Play with them, feed them, like do many things. Jadi gini, sebelum pandemi mungkin gua nggak se-ekstrim ini ya. Semenjak pandemi gua jadi ekstrim kayak gini. Karena gua harus occupied juga waktu-waktu mereka. Waktu-waktu keluarga gua, waktu anak-anak gua. Jadi gua divert into animal section. Jadi kita banyak ngeluangin waktu sama-sama sama keluarga, ngurusin binatang, melakukan sebuah yang positif. That's the way we are. Dan jadi orang ya udah begini apa adanya aja. Mau berantakan. Kalau lu mau support gua, dan gua harapkan lu semua support gua sih, baru kita bisa buat konten-konten yang lebih menarik, kita kupas tuntas lagi tentang apa sih binatang dan bagaimana ngurusnya. Dan bikin-bikin kayak gini nih, misalkan ya. Enclosures. Kita bikin kayak gini. Coba kameranya lihat. Ini custom enclosure yang gue bikin. Oh. Gue bikin semua ini bioactive system dan semua life plant, semua tanaman-tanaman hidup. Nanti kita bahas satu persatu. Dan ini gimana cara gue nyimpen moss gue yang gue pakai buat bikin vivarium ini. Bibi seneng nggak? Hah? Dia agak malu yang ini. Kalau yang ini nggak tau malu kan? Iya. Oke, untuk di ruangan ini kalau mau dijabarin nanti kan panjang ya. Dijabarin panjang, pasti nanti kita kupas satu persatu. Gue janji deh, gue janji. Tapi gue minta semua support, dukungan. Baik itu moral support, subscribe, share. Gimana caranya channel kita ini bisa berkembang. Kayak kemarin aja gue share di DM kan. Lu mau intronya bunyinya apa sih, backgroundnya, mau konsepnya kayak gimana. Karena ini punya sama-sama, lu kasih gue dan kita jalanin sama-sama. Jadi gue nggak cuma maunya gue aja, tapi gimana cara gaya bahasa gue yang bisa diterima, kita bisa saling mengedukasi, dan gue terima selalu buat dikritik, nggak masalah. Karena pengalaman gue bertahun-tahun, mungkin ada yang salah dan gue ready buat dikritik. Kita perbaikin sama-sama. Oke, depan lagi yuk. Ini mungkin sekarang dilihat masih berantakan ya. Ini gue lagi bikin satu section baru di sini. Tuh, kasih lihat dong sininya. Kita bikin section baru lagi di sini. Mau dijadiin apa? Tunggu aja gimana jadinya nanti. Tunggu. Dan pasti gue bikin satu section tentang Venom section. It's okay, it's okay. Gue hanya mengedukasi tapi tidak ngajak untuk piara ya. Venom section. Kita akan bikin satu section itu. Gue mohon sama lu semua support channel ini sama-sama. Karena kita bisa maju, kita bisa berkembang. Dan gue bisa bersemangat kalau dikasih semangat juga. Oke? Sampai jumpa lagi ke sesi berikutnya. Salam Dutch Froggers. Bye. Bye-bye.